Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda ini hari Rabu tanggal 29 Desember November 29 November 2023, hari kedua kampanye Pilpres ya. Ini hari kampanye juga lah, pokoknya hari kampanye semuanya ya, Mbak. Pileg juga udah mulai kampanye kan sekarang ini ya. Dan ini waktunya sangat pendek kan, Mbak ya. Kampanye kali ini cuma 75 hari itu. Nah, cuman saya agak heran kenapa kok kelihatannya Gibran dan Pak Prabowo dan Gibran itu kok senang-senang saja gitu ya. Mereka nggak kampanye gitu, dan itu ya ketika itu dijelaskan oleh Rosan Roslani ya, ketua tim kampanyenya, yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari strategi. Saya jujur mikir panjang ya, ini dengan waktu yang sangat pendek, kenapa mereka justru nggak manfaatkan waktu untuk kampanye gitu. Yang terjadi malah bagi susu dan makan siang gitu ya, di beberapa titik, ada 7 atau 9 titik di berbagai wilayah di Indonesia kali ini. Nah, soal itu yang saya kira akan jadi topik kita bicarakan kali ini, dan seperti biasa Anda berjumpa dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Masih terus, alhamdulillah, bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Ya betul, seperti kata Mas Hersu itu, kemarin saya juga melihat sebuah diskusi di televisi yang mempertanyakan soal itu. Sangat terheran-heran kenapa Gibran dan juga Prabowo ini tidak melakukan kampanye di hari pertama. Dan bahkan juga di hari kedua pada hari ini, Mas Hersu, begitu. Dan ini menjadi pertanyaan besar karena jangan sampai hal ini malah justru menjadi kecurigaan. Karena sudah banyak sekali yang bertanya kenapa begitu. Masa kampanye yang sangat-sangat pendek ini sangat-sangat dibutuhkan, bahkan kalau bagi calon yang lain mereka bingung begitu ya, bagaimana agar semuanya tercover Kalau sehingga bisa istilahnya orang dulu, kaki dijadiin kepala, kepala dijadiin kaki ya, jungkir balik ya. Mungkin itu iya ya, seperti lagunya Ariel Peter Pan ya. ya, padatnya jadwal para kandidat yang lain gitu. Sementara si Gibran tenang-tenang aja ngantor di kantornya di Wali Kota Solo. Pak Prabowo juga begitu. Mereka cuma mau ambil cuti seminggu 2 kali gitu ya, Pak. Betul, betul. Mereka hanya akan ambil cuti 1 minggu 2 kali begitu, dan padahal ya seperti hari pertama kemarin misalnya ya, pada tanggal 28 Prabowo itu memilih untuk mengikuti rapat internal terbatas bersama dengan Pak Jokowi. Kabarnya itu adalah membahas soal alutsista, yaitu di Istana Bogor begitu, Mas Hersu, sampai sore hari. Dan kemudian hari ini kan ada pelantikan Kasat begitu ya, Pak Agus Subianto, itu juga acara di istana, dan kemudian acara di Kementerian Pertahanan. Kasatnya Begitu juga Maruli, Pak, bukan Pak Agus. Kasatnya Maruli, Legend Maruli. Oh, maaf, ya maaf. Untuk Kasat, wah saya slip of tongue. Jadi untuk Kasatnya ini adalah mantu ya. Pak Mantu Pak Maruli ini kan mantu Luhut dari ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Kita sudah menduga bahwa Pak Maruli Simanjuntak ini yang akan naik, dan hari ini ada pelantikan dan Pak Prabowo itu memilih mengikuti pelantikan tersebut begitu. Dan sebetulnya kalau seandainya kita melihat, Mas Hersu, seperti Gibran misalnya ya, ini sudah dinyatakan bahwa dia tuh sebetulnya, bahkan kalau seandainya mau cuti 1 minggu penuh itu pun diperbolehkan begitu, Mas Irsu. Jadi misalnya kepala bagian protokol dan komunikasi atau Prokopim begitu ya, kalau di Pemkot Solo itu Herwintri Nugroho itu mengatakan Gibran itu sampai sekarang memang belum mengajukan cuti. Padahal untuk mengajukan cuti tidak bisa misalnya cuti hari ini terus mengajukan hari ini besok cuti, itu prosedurnya tidak bisa seperti itu begitu. Nah, dan sampai sekarang, dan dia mengatakan bahwa kalau seandainya mau cuti 1 pekan pun itu diperbolehkan begitu, tidak cuti juga tidak apa-apa. Tapi memang kan seperti kata Mas Irsu tadi, dari TKN sendiri mengatakan bahwa keduanya, yaitu Gibran maupun Prabowo ini tampaknya hanya akan mengajukan cuti maksimal 2 kali dalam 1 pekan. Itu maksimal loh, berarti mungkin kemungkinan hanya sehari pun juga bisa begitu. Jadi mereka akan kampanye mungkin di Sabtu dan Ahad saja gitu ya, Mbak ya. Jadi cuma seminggu 2 kali ini. Saya jujur nih, saya bingung melihat strategi apa. Mereka merasa sudah menang, begitu ya. Karena kan orang kemudian jadi malah banyak yang curiga nih kalau saya amati ya di berbagai media, termasuk media sosial. Ini ada apa ini? Apakah karena memang Pak Jokowi sudah berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan gitu, sehingga aparat itu bisa semua dikerahkan menjadi dalam tanda petik tim ses dari Pak Jokowi. Kan kalau kita menyebut Prabowo Gibran sebenarnya Pak Jokowi kan sebenarnya begitu ya. Atau apa? Ini kan kecurigaan-kecurigaan muncul, apalagi kan kelihatan sekali orang juga kemarin mempersoalkan mengapa kemudian Panglima TNI itu dilantik dengan cepat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan kemudian
hanya berapa pekan kemudian menjadi Panglima TNI, dan sekarang ditambah lagi dengan Maruli. Jadi sekarang ini semua petinggi-petinggi di Polri maupun di lingkungan TNI itu semua adalah orang dekatnya Pak Jokowi semua kan. Kalau dimulai sebenarnya udah lebih duluan, ini Pak Listio Sigit tahun 2001 dulu kan. Pak Listio Sigit adalah ajudan dari Pak Jokowi sebelumnya begitu. Terus Pak Agus Subianto ini pernah jadi Daspam dan Pas Pampres, Maruli juga pernah jadi dan Pas Pampres. Dan itu saja kalau Pak Agus Subianto Panglima TNI itu dia punya hubungan dengan Pak Jokowi di Solo. Pak Listio Sigit juga pernah di Solo juga ya. Dan Maruli juga, selain dia menantunya Pak Luhut, dia juga pernah di Kartosuro, Mbak. Pernah jadi di Kopassus di Kartosuro. Jadi sebenarnya ini geng Solo semua. Jadi apakah karena Pak Jokowi merasa sudah berhasil mengkonsolidasikan semua posisi penting itu di tangan beliau gitu. Jadi dia merasa sudah aman gitu. Ini kan ya kecurigaan-kecurigaan yang muncul gitu loh, Mbak Agi, karena coba kalau kita lihat nih ya, seperti ini saya lihat ada video wawancara Gibran dengan wartawan, dan seperti biasa jawabannya ogah-ogahan gitu, dan kemudian di media sosial di X itu jadi bahan ledek-ledekan juga. Tapi kalau saya malah nggak melihat itu sebagai ledekan. Coba kita lihat videonya, Mbak Agi ya. Mas, hari pertama nggak kampanye, Mas? Enggak. Ada rencana mana, Mas? Enggak, kantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia ya. Kalau Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya hari ini? Rahasia. Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Yang kayak gitu nggak perlu ditanya. Ya, wis ya. Hari ini nggak ada politik ya. Waduh. Wis final, Mas. Itu kan aneh tadi ya jawabannya Gibran yang menyatakan ketika ditanya apa jadwalnya Pak Prabowo hari ini, ya rahasia. Katanya gitu, itu aneh banget menurut saya itu ya. Iya, memang betul aneh sekali begitu. Dan sebelumnya ketika ditanya begitu bahwa kenapa tidak cuti, ya karena memang ada yang masih mau dikerjakan. Salah satunya adalah menyiapkan semifinal dan final untuk U17 begitu ya, Piala Dunia. Tapi sebetulnya itu sudah dirancang dari sejak dulu-dulu kala begitu kan, kita bisa mengatakan demikian, dan sudah ada kepala dinas olahraga apa dan sebagainya, apalagi dari PSSI yang sudah mempersiapkan itu sebetulnya sudah matang lah begitu. Nah, terus kemudian ketika dia mengatakan kepada si Mbak yang bertanya itu, kemudian netizen banyak sekali yang kasihan loh Mas, justru sama si Mbaknya Mbak wartawan itu bertanya kenapa alasan Jabodetabek sebagai tempat kick off untuk Prabowo Gibran gitu. Dan ya dia mengatakan malah justru ya kayak gitu aja kok ditanyakan. Ini kan nuansanya tidak memberikan empati sama sekali, jangankan bersimpati begitu ya. Jangankan berempati, bersimpati saja tidak terhadap jawaban tersebut. Padahal jawaban tersebut dijawab oleh semua capres dan cawapres yang lain. Seperti misalnya Ganjar, dia mengatakan kenapa terpisah, yang satu di ujung barat, satu di ujung timur. Pak Mahfud itu ada di Aceh dan kemudian di Sabang, dan kemudian Pak Ganjar itu ada di Merauke. Mereka mengatakan bahwa ya memang kami tidak bisa bersama-sama karena supaya semuanya terjangkau, dan kemudian itu adalah wilayah penting Indonesia yang harus kita datangi dan lain sebagainya begitu. Mereka harus hadir di sana untuk memperlihatkan kepada masyarakat begitu tentang bahwa mereka peduli kepada masyarakat sekitar begitu. Nah, begitu juga dengan Anies misalnya, dia hari pertama itu ada di Tanah Merah. Dan mengapa ada di Tanah Merah itu di Jakarta ya, dan kemudian Anies ya Mbak, Tanah Merah ini ya. Iya betul, Tanah Merah ini di Jakarta, dan kemudian dia mengatakan bahwa Tanah Merah ini memiliki sejarah yang sangat-sangat kuat gitu, yang sangat mendalam. Ketika pada tahun 2016 warga Tanah Merah ini mendatangi Anies dengan mendatangi rumah dia yang di Lebak Bulus, dan kemudian menggunakan Kopaja atau Metro Mini begitu, mereka menyewa rame-rame dan meminta Anies untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu rupanya sangat membekas. Dan kemudian dia juga menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Merah, di mana mereka tidak memiliki sertifikat dan sebagainya. Jadi memang ada nuansa-nuansa historis
historis gitu yang menyebabkan mereka ada alasan tersendiri untuk kick off di daerah tersebut, dan kita bisa, mungkin kita perlu juga Mas Irsu memperlihatkan bagaimana suasana hari pertama kampanye begitu ya, Anies di Tanah Merah begitu. Kita lihat sebentar. Doakan agar perjalanan kami dimudahkan. Doakan agar perubahan terjadi di Indonesia. Doakan agar keadilan hadir di tanah kita. Ikhlas karena Allah, karena yakin Anies amanah, karena yakin Anies membela rakyat. Satu Pak Anies presiden kita, dan jadi presidennya Pak. Amin. Alhamdulillah kita sampai di kota Bogor, terus menikmati Doclang yang terkenal di Bogor ini sama soto Bogor. Dua-duanya enak sekali, sama ketemu warga, banyak juga warga yang berkumpul di sini. Jadi ini babak terakhir dalam perjalanan kita di Bogor. Sebentar lagi saya akan meneruskan kembali ke Jakarta pakai KRL. Ya, ini yang saya sebut tadi ya, mereka kelihatannya pokoknya kalau orang sebutnya kaki jadiin kepala, kepala jadiin kaki, itu dari pagi sampai malam. Dan ini kalau nggak salah sepulangnya dari Bogor itu setelah naik kereta itu pasti ada dialog lagi ya malam harinya ya, dan di sebuah forum ya. Ini memang untuk jadi kandidat calon presiden dengan calon wakil presiden, dan tentu saja saya tidak calon wakil presiden untuk wilayah yang sebesar Indonesia ini. Tidak hanya ini perlu juga stamina yang luar biasa nih Mbak ya, apalagi masa kampanye, dan pendek banget memang masa kampanyenya itu 75 hari. Jadi ya wajar ini kemudian all out mereka ini para cawapres. Nah, saya tidak kaget kalau kemudian banyak sekali netizen dan juga banyak pengamat yang terheran-heran dengan strategi yang diterapkan oleh Gibran dengan dan Gibran gitu. Kemudian apakah ini karena mereka merasa sudah pasti menang gitu, jadi nggak perlu lagi kerja keras, kan wajar kalau ditanya itu, karena harusnya seperti Gibran ini kan, kalau Pak Prabowo saya kira mungkin tingkat elektabilitas dan juga apa ya istilahnya pengenalan publik terhadap dia, popularitasnya pasti sudah sangat tinggi ya. Gibran bagaimana juga meskendati dia anaknya Pak Jokowi, tentu dia popularitasnya dan elektabilitasnya tidak sebesar bapaknya gitu, apalagi sebesar dan juga sebesar Pak Prabowo. Malah yang kita curiga justru Gibran ini kan sebenarnya jadi faktor yang mendiskon elektabilitasnya Pak Prabowo. Tapi kenapa dia melakukan hal yang sama? Kenapa dia tidak kemudian seperti, kan kemarin kita bahas ketika dia menunjuk Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur, istrinya Arumi Basin sebagai juru bicara, kan waktu itu kan janjinya dia mau ketemu konstituen, atau dalam bahasa bapaknya dulu blusukan gitu. Jadi kalau ada visi dan misi itu tanya aja ke juru bicara, bukan kepada dia lagi, karena dia mau ketemu itu. Kok ternyata dia enggak, dia malah memilih berkantor. Jadi apa ini itu strateginya ini anti? Saya kira ini pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini, ada seorang presiden dan calon wakil presiden yang pede banget gitu dengan masa kampanyenya. Iya, Mas Ersu. Dan saya rasa ya salah satunya adalah PD itu tadi begitu ya, karena banyak infrastruktur yang mereka sudah siapkan begitu, baik dari soal partai maupun yang lain begitu, karena kita tahu di belakangnya ada Pak Jokowi begitu. Dan kemudian juga yang keduanya yang disorot betul ini adalah soal kemiskinan narasi dari Gibran itu sendiri begitu. Jadi sepertinya ini dicurigai, ini netizen terutama yang sangat belak-belakan kalau mengungkap hal ini. Begitu juga pengamat, saya lihat di beberapa diskusi yang juga ada di televisi begitu, mereka mengatakan bahwa kemiskinan narasi ini yang kemudian dibungkus begitu, dan supaya Gibran ini tidak terlalu banyak bertemu dengan pendukung begitu atau calon pendukung. Apalagi yang disasar sebetulnya kan ini milenial, dan milenial ada 56% dari 204 juta yang ada di DPT begitu ya. Artinya dan Gen Z ya, saya kira ya, milenial. Dan Gen Z.
Betul, milenial dan Gen Z, artinya anak-anak muda begitu. Nah, ini harusnya yang menjadi makanannya Gibran. Tapi kita tahu juga Gen Z ini kalau di daerah kota atau dia mendatanginya di tempat yang kampus misalnya, ini kan orang-orang kritis, anak-anak kritis semuanya begitu. Nah, ini yang dihindari. Nah, saya heran Mas Hersu dan juga tergeli-geli begitu ya melihat pendapat dari netizen yang justru mencarikan jawaban untuk Gibran ketika ditanya oleh Mbak wartawan tadi yang dia mengatakan soal Jabodetabek menjadi tempat kick off kayak gitu aja kok ditanya begitu. Nah, ada yang menjawab seperti ini. Bantu saya jawab nih, Gibran tweet, jadi dia langsung nyenggol akun dari Gibran. Dia mengatakan Jabodetabek itu kan bisa dibilang jantungnya NKRI. Ada ibu kota negara juga di sana. Tentu mata rakyat akan tertuju ke sana. Bila momen kick off kampanye dari sana itu salah satu strategi tim ses kami. Gampang kan? Kata dia. Ini luar biasa. Dan ada juga yang bilang begini. Nah, padahal itu pertanyaan gampang loh. Intinya kan karena sentralisasi mata masyarakat di kota Jakarta. Simpel banget, kecuali mungkin pertanyaannya lebih berat. Seperti, apakah Mas Gibran setuju bahwa Anda merupakan anak haram dari konstitusi? Itu bisalah menolak begitu. Wah, ini tajam sekali. Ini memang ada opini dari Tempo yang mengatakan Gibran ini adalah merupakan anak haram dari konstitusi. Nah, dan jawaban-jawaban yang lain gitu, itu kebanyakan itu seperti meledek Mas Hersu. Tapi saya rasa ini kalau Gibran membaca seharusnya dia tergerak. Kalau saya melihat ini keterlaluan kalau tidak tergerak begitu ya, karena kepekaannya kita patut pertanyakan. Ada yang mengatakan seperti ini. Pertanyaan yang sangat mudah, kasta terendah otak saja mampu menjawab. Kemudian ada yang menjawab juga, kepanjangan bisa disingkat aja nggak? Memorinya cuma 5 kata. Gitu. Terus kemudian, aduh keterlaluan ini. Lah itu nggak sampai ke pikiran saya. Yang sampai ke pikiran saya hanya awok. Karena Gibran ini memang sering sekali menjawab di Twitternya. Kalau seandainya ada yang menanyakan sesuatu atau apa begitu ya, berkomentar, dia menjawabnya dengan awok itu semacam hahaha begitu, seperti ketawa begitu Mas. Oke. Jadi Begitu. sebenarnya Dan ya kalau selama ini kan kita sebut generasi muda itu banyak kan adalah generasi 140 karakter gitu ya, karena di Twitter dulu ya itu kan memang maksimal 140 karakter. Kayaknya Gibran nggak sampai ya 140 karakter ya Mbak ya. Kalau ditanya iya ya. nggak sampai ya. Ya, dia sering kali menjawabnya nggak usah ditanggapi. Itu berapa? Nggak usah ditanggapi. Mungkin ya sekitar 3 kalimat. 3 kalimat rata-rata satu kata itu sekitar 8 sampai 10 begitu ya. Karakter. Terus kemudian senyumin aja begitu. Terus kemudian berbagai macam lah dia yang cara untuk menghindari, dan ada juga yang kita tanyakan ke masyarakat, itu paling sering biarkan masyarakat yang menilai, itu Ya, paling sering. kalau ada pelanggar ya silahkan dilaporkan. Nah gitu-gitu. Iya, ada pelanggaran silahkan dilaporkan gitu. Jadi memang tidak usah ditanggapi, dan kawan-kawan itu sudah menjadi trademarknya Gibran gitu. Padahal kalau seandainya dia bertemu dengan masyarakat langsung, itu kan yang ditanyakan adalah soal strategi dan visi misi mereka ke depannya ketika mereka nanti terpilih menjadi terutama dia terpilih menjadi cawapres gitu. Karena kita tahu loh, di dalam pemerintahan misalnya pada masa Pak SBY itu ada pembagian antara Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala misalnya, antara Pak SBY dengan Pak Budiono. Begitu juga di masa Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin begitu. Misalnya masalah pendidikan lebih banyak itu ditangani oleh siapa? Masalah sosial lebih banyak ditangani oleh Pak Maruf Amin. Begitu juga di masa Pak JK dulu begitu, karena Pak JK hobi lobby, akhirnya masalah-masalah politik yang internasional untuk perdamaian dan sebagainya, itu Pak JK yang diutus untuk turun tangan, misalnya seperti itu. Jadi cawapres ini perannya sangat-sangat penting. Tidak hanya presiden yang melakukan lobby internasional. Kalau kita melihat peran dari Pak JK, dia bolak-balik begitu melakukan berbagai lobby internasional, baik untuk perdamaian di dalam negeri Indonesia sendiri maupun terlibat dalam perdamaian di internasional. Saya rasa itu nanti juga yang harus tidak bisa semuanya diandalkan kepada Prabowo. Gibran juga perlu. Ini ada satu contoh lagi Mas Ersu, ini yang cukup viral di X gitu ya, di Twitter, yaitu ketika ada momen di mana ketika ada seorang perempuan, ini dia mengaku lulusan S2 dan kemudian dia menanyakan soal
masa depan atau soal lowongan pekerjaan kepada Gibran. Jadi dia menanyakan bahwa saya ini baru pulang, saya ini lulusan S2, tapi ketika saya sedang mencari pekerjaan, itu sulit sekali karena berbagai macam pekerjaan yang saya inginkan itu sudah dimasuki oleh orang dalam. Kalau istilahnya anak sekarang adalah ordal gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Karena kita tahu pekerjaan itu sekarang memang menjadi sesuatu yang kita lihat setiap kali ada bursa pencari kerja itu orang sampai ada yang pingsan, orang berdesak-desakan begitu, anak-anak muda yang baru lulus fresh graduate maupun yang para pengangguran S1, S2 tapi yang tidak memiliki pekerjaan itu tumpah ruah di situ Mas Irsu. Berkali-kali saya menyaksikan itu. Nah, pertanyaan ini tentunya seharusnya anak muda seperti Gibran itu memahami keresahan dari si penanya. Tapi ternyata Gibran ini malah menjawab, ya udah jadi pengusaha saja. Dia menjawabnya seperti itu. Nah, ini jawaban yang mematikan begitu ya. Padahal yang ditanyakan soal itu, seharusnya dia bisa menjawab soal, ya kondisi seperti ini, dia harusnya malah justru kemudian memberikan telaah bahwa, ya itulah yang nanti ketika saya misalnya terpilih menjadi cawapres, saya akan memberantas KKN, nepotisme, dan sebagainya. Tidak boleh lagi yang seperti itu, apalagi kalau itu terjadi di ASN, itu nanti kita akan lebih ketat dan sebagainya begitu. Tapi netizen kemudian berpendapat tidak mungkin Gibran memberikan itu karena dia sendiri juga hasil dari ordal. Gibran sendiri juga hasil dari orang dalam itu tadi, hasil dari nepotisme. Itu kita bisa lihat ya Mas Ersu. Kita lihat dulu nih. Ya, ini menarik. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan kerja ya. Jadi kalau udah lihat begini Mbak Agi, saya kira ini Anda jangan ngomong-ngomong soal miskin narasi, itu terlalu tinggi Anda ngomong miskin narasi. Bahkan diksi pun saya kira juga jangan, karena diksinya juga terbatas. Jadi miskin kosakata malahan menurut saya, ini bukan levelnya udahan ya. Kalau diksi itu kan menyampaikan satu topik yang sama tapi dengan diksi yang berbeda kan begitu ya, nyampainya berbeda. Narasi itu jauh lebih canggih lagi. Kalau ini kosakata, saya kira karena kita udah bisa menduga tadi ya disenyumin aja ya, jadi kalau ya coba dilaporkan gitu aja kok ditanyain kan gitu kan itu. Jadi ini benar-benar menarik. Kita bisa membayangkan nanti wakil presiden kalau terpilih gitu ya, dan kalau kemudian dia ternyata bisa jadi presiden, karena mesti kita ingatkan sekali lagi bahwa orang kan selalu ngomong kan yang penting Pak Prabowo calon presidennya, bukan Gibran presidennya itu. Dan dalam konstitusi Indonesia itu kan bahwa wakil presiden itu kan hanya ban serep. Kan banyak orang yang coba mendinai realitas itu, tapi orang lupa bahwa konstitusi kita juga mengatur bahwa ketika seorang presiden itu meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, maka yang menjadi presiden itu adalah wakil presidennya, dan itu pernah terjadi pada masa udah 2 kali setidaknya ya bagi Ibu Mega pada masa Gus Dur, dan sebelumnya Pak Habibie pada masa Pak Harto, kan gitu ya. Jadi ya jangan dianggap bahwa Gibran ini hanya ban serep yang cuma jadi calon wakil presiden, yang presidennya Pak Prabowo gitu. Enggak, itu bisa terjadi bahwa calon presidennya itu sebenarnya sekarang nanti presidennya itu Gibran, gitu yang terjadi. Coba bayangkan kalau ada seorang presiden seperti Gibran yang ditanya dan jawabannya seperti itu, apa enggak? Kalau orang Jawa kita bisa jadi mendem itu wartawannya itu. Apa sih mendem itu ya? Bahasa Indonesia mabok gitu wartawannya. Iya betul sekali. Itu yang disoroti memang hal itu Mas Hersu. Seperti yang dikatakan mungkin oleh Anies dengan dia mengatakan bahwa capres dan juga cawapres itu harus equal begitu. Jadi keduanya itu harus setara. Keduanya tidak ada
kalau seandainya pun disebut perbedaan itu adalah soal jabatan, tapi soal kemampuan, kapabilitas itu harus setara, harus bisa saling menimpali. Ketika yang satu tidak bisa, maka yang satunya harus bisa langsung melengkapi begitu. Dan ini mereka ini kan menjadi orang tuanya dari 278 juta rakyat Indonesia begitu. Jadi bagaimana mungkin kalau seandainya mereka sulit untuk berkata-kata, bahkan oleh pendukungnya begitu Mas Hersu untuk soal Gibran ini mereka menjawab bahwa ya karena Gibran itu menunjukkan lebih banyak kerja-kerja dan kerja, jadi tidak perlu berkata-kata. Dan kemudian ada juga yang beralasan misalnya seperti ini, saya aja orang bengkel, saya bisa kerja, saya nggak usah banyak berkata-kata, pekerjaan saya beres gitu. Nah ini kan masalah menjadi capres dan cawapres ini adalah masalah intelektualitas, bukan masalah kerja di lapangan, masalah ngelas, masalah benerin busi begitu, atau masalah menggergaji sesuatu begitu kan. Mereka ini justru harus banyak berkata-kata, harus banyak mengkoordinasikan sesuatu, harus banyak membuat konsep dan kemudian memaparkan konsep, kemudian memberikan alasannya kenapa itu harus dilakukan, karena kita ini ada 278 mulut warga negara Indonesia yang bisa protes apapun kalau seandainya tidak diyakinkan begitu. Mereka itu tugasnya memang kalau seandainya dikatakan oh dia hanya pandai berkata-kata, memang itu tugasnya begitu kan. Pak Karno, apakah dia akan melakukan tugas-tugas seperti yang petani lakukan, nelayan lakukan? Tidak. Tapi dia tahu bagaimana harus mengkoordinasi misalnya nelayan, bagaimana misalnya nelayan di masa itu yang sangat kesulitan, bagaimana mereka hanya menjadi buruh dan sebagainya. Dia datang ke lokasi, dia menyelesaikan masalah misalnya. Begitu juga dengan presiden-presiden yang lain begitu. Pak Habibie dia adalah pembuat pesawat terbang, dia tidak ngemur dan ngebaut sendiri pesawat terbang itu, tapi dia bisa mengkonsep pembuatan pesawat terbang. Nah, inilah yang kemudian kalau bagi sekitar 60% penduduk Indonesia yang memang ijazahnya hanya sampai SD dan SMP saja, itu memang kemakan Mas Hersu. Saya rasa itu ya. Saya rasa itu. Jadi karena di Indonesia ini suara dari satu orang profesor atau doktor atau S2 atau S1 itu sama dengan yang suara dari SD dan SMP. Dan sementara yang S1 risiko itu memang seperti itu. Dan itu tadi akan menjadi indah kalau seandainya itu ada di Eropa misalnya yang pendidikannya sudah tinggi, mereka sudah tahu hak dan jawab dan tanggung jawabnya begitu. Tapi ketika itu terjadi di Indonesia yang dimana masyarakat 60% ini bahkan selebihnya adalah SMA misalnya, SMA juga sekitar 20% kan, itu juga dia tidak mengetahui haknya begitu, dan dia kemudian ketika diberikan 10 kg beras dia sudah merasa bersyukur sekali begitu. Saya ini diperhatikan hidupnya oleh pemerintah sehingga disuruh nyoblos apa dan sebagainya, itu dia langsung bersedia gitu Mas Hersu. Ada sebuah rekaman yang saat ini beredar di media sosial juga, itu ada suara seorang kepala desa yang menekan warganya, mengumpulkan warganya, tapi itu dalam bahasa Jawa begitu ya, dan dia mengatakan bahwa coblos ini caleg yang dicoblos Mas Hersu, bukan soal capres cawapres, ini coblos ini dia anaknya Pak ini. Kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak mencoblos dia, ketahuan saya, maka Bapak dan Ibu saya coret namanya dari bantuan, dari semua bantuan. Dan itu sudah beredar luas. Nah, cara-cara ini yang kemudian bagi masyarakat kecil merasa bahwa oh iya memang caranya seperti itu. Karena mereka tidak tahu mana yang seharusnya mereka punya hak jawab, mereka hak protes, mereka juga tidak paham. Ya. Nah, ini yang menarik kan kemudian tadi juga sempat saya sebutkan, justru pasangan maksud saya mereka ini lagi Prabowo Gibran itu mereka tidak kampanye, tapi malah timnya yang kemudian bagi-bagi susu dan makan siang gratis gitu. Dan ketika soal ini ditanyakan ke KPU, Komisi KPU menyatakan dia belum tahu soal itu, belum dengar soal itu. Dan ini kita kita khawatir sekali karena sudah ada presidennya ya dalam kasus yang kita mesti mengulang lagi pertemuan dengan kepala desa yang hampir puluhan ribu kepala desa di arena arena Indonesia di Kepulauan kan pada waktu itu yang Gibran juga hadir dan disebutkan bahwa di situ oleh Bawaslu nggak ada pelanggaran di sana karena tidak ada ajakan. Nah, jangan-jangan juga soal bagi-bagi ini juga nanti dibilang nggak ada pelanggaran karena kami tidak tahu kan begitu. Itu kan repot juga kalau itu yang terjadi kan. Dan ya, biayanya besar sekali loh ini kalau sampai terjadi ya. Kalau tadi dilakukan bisa gitu.
Betul, betul Mas Hersu. Jadi ini kan kita bahas kemarin ya soal bantuan atau bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran selama pra kampanye dia bersafari begitu. Apakah ini akan dilakukan ketika mereka pasangan ini Prabowo dan Gibran sudah masuk ke hari kampanye betulan mulai tanggal 28 November ini. Dan ternyata itu dilakukan di hari pertama dengan membagikan 30 bingkisan begitu ya. Bingkisan ini berupa makan siang bukan bingkisan yang lain. Ini berupa makan siang dan susu begitu. Ini ada di banyak titik di Jakarta. Jadi 30.000 itu sangat banyak sekali Mas Hersu. Ini 30.000 dibagikan ya, kepada bukan 30 ya. 30.000 bukan paket ya. 30.000 paket ini kepada anak-anak sekolah begitu. Dan kemudian kalau kita misalnya coba menghitung begitu ya. Kemarin ada bantuan juga berupa makan siang dari pemerintah begitu kan yang ada di Depok kalau tidak salah, juga ada di Jawa Timur yang rupanya untuk per sekali makan siang ya, dan ini ternyata bukan makan siang tapi hanya berupa kudapan Ya, begitu, ini hanya berupa stunting ya, kudapan. yang benar heboh itu yang di Depok Betul. ya. Ya. Ya, untuk yang stunting, untuk para anak stunting dan juga kepada ibu hamil begitu, ini biayanya adalah 18.000 per paket tanpa susu ya. Dan ternyata isinya itu hanya berupa 3 kudapan tiga nugget begitu, 3 nugget ayam yang dibuat oleh UKM seperti itu begitu. Nah, kalau kita bayangkan misalnya ini harganya adalah 18.000 katakanlah demikian sama dengan itu begitu ya. Walaupun ini berupa makan siang, kalau makan siang tentunya harganya lebih mahal lah. Dan kemudian ditambah dengan susu, 18.000 ditambah dengan susu katakanlah itu menjadi 30.000 misalnya per paketnya begitu. Dan kalau 30.000 saja untuk hari pertama dan hanya di satu titik di Jakarta saja begitu, itu sudah sekitar 900 juta Mas Ersu begitu. Ya kalau seandainya enggak itu enggak sampai segitu, itu hanya 25.000 ya tinggal 750 juta berarti untuk di satu titik begitu. Padahal ini kan di seluruh Indonesia ada beberapa titik setiap harinya. Ini biaya kampanye sangat besar tanpa mereka harus bertemu dengan masyarakat nih si calonnya dan tanpa mereka harus menjelaskan soal visi misi mereka. Jadi seolah-olah visi misi ini sudah dijelaskan lewat makan siang dan susu. Inilah kenapa kemudian sangat ramai di media sosial, apapun pertanyaannya jawabannya adalah makan siang dan cucu. Dan itu kan programnya Pak Prabowo yang menyatakan akan digratiskan ya untuk anak-anak sekolah nantinya kalau dia terpilih jadi presiden gitu ya. Walaupun kemudian orang bertanya-tanya anggarannya dari mana, itu akan angka yang sangat-sangat besar sekali kan gitu. Jadi ini memang jujur saja strategi kampanye dari Prabowo Gibran ini agak membingungkan tapi sekaligus juga mencurigakan gitu ya. Kalau saya tangkap dari netizen dan juga para pengamat, mereka melihat itu dan tadi kita bahas apakah karena mereka merasa sudah secara infrastruktur pemenangan yang dalam hal ini adalah mobilisasi mobilisasi aparatur pemerintah dan aparat hukum atau apa gitu itu kan. Karena sekarang kan kemarin kita bahas juga soal bahwa Pak Prabowo itu kan sekarang dikonstruksi kan dari seorang figur macan Asia tiba-tiba menjadi gemoy, jadi gemoy begitu ya, dan nggak penting. Jadi kita pikir tadinya Pak dengan Gibran bergaul dengan Pak Prabowo itu Pak ya ketularan lah. Pak Prabowo kan senangnya baca buku gitu dan bacaan buku-bukunya Pak Prabowo itu berat loh. Yang keluarga dia kan berasal dari keluarga intelektual gitu dan terbiasa baca buku gitu. Kita pikir ya Gibran ketularan lah malah baca buku. Yang terjadi malah Pak Prabowo ini niru cara kampanyenya Pak Jokowi gitu. Yang kita tahu Pak Jokowi nggak pernah baca buku gitu. Yang dibaca kan sebagai pengakuan Pak Jokowi sendiri dia bacanya Shinchan kan, komik dia lebih senang gitu ya. Dan itu juga diakui oleh Pak Prabowo karena dia kalah 2 kali. Ya sekarang dia niru gaya Jokowi kan sangat disayangkan. Karena kalau terjadi yang semacam itu ya emang cukup bangsa ini jadi gemoy aja. Dan gemoy itu kan sebenarnya kalau dari sisi kesehatan nggak sehat loh, ya kan? Karena ini semua fluid arahnya kan kalau gemoy itu kan gitu. Orang itu ya harusnya yang sehat, streamline badannya gitu. Itu baru menarik, bukan yang gemoy yang menarik gitu. Iya ya, jadi sekarang Pak Prabowo sepertinya beralih dari product oriented menjadi market oriented. Kalau saya melihatnya demikian. Jadi Pak Prabowo sebelumnya ini kan sangat product oriented di tahun 2014-2019 memperlihatkan Pak Prabowo yang walaupun temperamental tapi orasinya tuh selalu menggelegar dan dahsyat begitu. Berapi-api membangkitkan semangat bahkan sampai ribuan ratusan ribu orang begitu ya. Semuanya itu kalau mendengarkan pidato dari Pak Prabowo ini mereka akan tidak ngantuk
ngantuk gitu. Mereka semuanya yang happy begitu. Tapi sekarang itu sepertinya dihindari Mas Hersu, karena kita tahu bahkan ketika Pak Prabowo gebrak-gebrak meja itu saja sampai sekarang meme-nya itu masih beredar luas begitu kan. Nah, Di kalau Jogja ya kalau seandainya nggak salah ya, waktu pidato di Stadion Pridosono seingat saya kalau nggak salah. iya, betul di Jogja itu, betul. Dan kemudian kita tahu bahwa pemilih Pak Prabowo itu memang sebagian besar adalah kaum intelektual begitu yang pendidikannya SMA dan sarjana ke atas. Kita juga lihat misalnya waktu itu ada deklarasi dari para dokter, deklarasi dari berbagai macam profesi yang datang ke Hambalang apa dan sebagainya. Dan sementara sekarang kan Pak Prabowo bertransformasi menjadi sosok Pak Jokowi supaya diterima oleh masyarakat. Dan kita tahu berdasarkan penghitungan data begitu ya, bahwa pemilih dari Pak Jokowi ini adalah memang yang mereka yang berpendidikan rendah begitu, sebagian besar lulusan SD, lulusan SMP begitu ya, dan juga mereka yang bekerja itu yang bekerja informal seperti itu. Itu banyak kan memang memilih Pak Jokowi karena melihat faktor kesederhanaan. Pak Jokowi tidak pernah marah. Pak Jokowi itu bajunya seperti kita, sama seperti kita. Jadi Pak Jokowi adalah kita. Jadi sepertinya transformasi itu yang ingin diberikan kepada masyarakat sehingga Pak Prabowo tidak akan dihadirkan lagi seperti dulu lagi begitu Mas Hersu. Karena memang targetnya sudah berbeda. Jadi kalau di marketing di rebranding lah gitu ya Mbak ya sekarang ini ya. Betul. Ya tapi rebranding tapi produknya sebenarnya produk lama kan gitu aja. Jadi kalau produk lama kemasannya diubah jadi baru. Tapi sangat disayangkan karena sebenarnya dulu kan bangsa ini bagaimana bangsa besar dan Pak Jokowi juga selalu mengingatkan jangan sampai salah milih pemimpin karena situasi tantangan global geopolitik global saat ini luar biasa, krisis ekonomi di mana-mana. Jadi diperlukan seorang yang dengan kapasitas otak yang besar juga dengan narasi yang besar ya. Jadi yang karena kan seorang pemimpin seperti Anda sebut tadi kayak Bung Karno itu apa sih keberhasilannya? Keberhasilannya dia menjadi solidarity maker kan itu yang menyatukan bangsa ini. Yang kedua dia membangun kepercayaan diri terhadap bangsanya yang luar biasa kan, yang pride-nya lebih tinggi gitu ya. Di negara kita negara miskin tapi di dunia internasional diakui dan itu sebenarnya penting untuk bangsa semacam ini. Kemudian bangsa ini kita terlena dengan gemai-gemoy, kemudian dengan narasi yang terbatas, akan jadi apa nih bangsa ini gitu. Iya, tapi sayangnya itulah yang terjadi saat ini dan para Gen Z maupun milenial ini yang katanya nanti mereka akan menjadi pemimpin di masa Indonesia Emas 2045 dihadirkan contoh sosok pemimpin anak muda ya seperti Gibran begitu Mas Hersu dan ini untuk memimpin 278 juta rakyat Indonesia masa 2045 sudah menjadi berapa ratus juta begitu. Dan perlu kita ingatkan bahwa yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi tahun 2045 itu adalah generasi emas Indonesia itu ilusi. Nah, itu. Ya kan kenapa kita sebut ilusi? Karena tadi itu satu angka stunting sangat tinggi. Kedua, sekarang kalau kita lihat data IQ bangsa kita ini sangat tinggi. Jadi memang jumlah penduduk yang besar itu dia menjadi potensi tapi bisa menjadi liability gitu loh ya, menjadi equity bangsa bisa menjadi liability, bisa menjadi modal besar bangsa, bisa menjadi beban besar bangsa. Tapi kalau lihat generasi Gibran ini milenial ya saya kira ya. Masuk ke milenial. Kalau generasi milenialnya seperti Gibran ya akan jadi beban bangsa, itu bukan jadi generasi emas. Saya nggak bisa membayangkan kemudian sudah situasinya bangsa seperti ini kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin seperti Gibran ini berbahaya ya narasi semacam ini, dan ini yang saya kira harusnya proses pemilu itu membuat kita menguji para pemimpin itu ya. Tentu yang pertama kali ya kalau saya karena ini Dewan Pakarnya FNN adalah Bung Rocky yang menyatakan bahwa yang pertama itu adalah etikabilitas gitu ya. Etikabilitas saja Gibran itu udah nggak lolos karena prosesnya saja dia sudah menabrak etika kan gitu yang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian soal intelektualitas ya enggak banget gitu loh. Ketiga elektabilitas saya juga meragukan elektabilitasnya tinggi, tapi bagaimana kemudian itu bisa disulap jadi kemenangan ya mesin kekuasaan. Ya, ini berbahaya kalau itu seperti yang terjadi. Iya Mas Hersu, dan kita tahu bahwa kampanye Pilpres saat ini menjadi sorotan dunia internasional begitu. Ini salah satu kampanye terbesar yang terjadi sesudah pandemi atau pasca pandemi yang dilakukan secara langsung. Jadi saya yakin pasti media dari luar itu mengirimkan banyak sekali korespondennya ke Indonesia untuk melihat
apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di baliknya begitu. Dan saya khawatir bahwa keyakinan semacam ini kadang ada indikasi keyakinan mengapa Prabowo dan Gibran tidak melakukan kampanye secara masif, berbeda dengan pasangan Ganjar Mahfud dan berbeda dengan pasangan Anies dan Caimin begitu. Apakah mereka memang sudah demikian yakinnya akan satu putaran, ataukah mereka sudah demikian yakinnya ada tangan-tangan senyap yang bekerja untuk mereka begitu, sehingga bahwa mereka pasti menang. Karena seseorang yang mengimpikan, apalagi ini sepertinya adalah kampanye atau pilpres terakhir bagi Pak Prabowo begitu kan, dan Pak Prabowo begitu kencang ingin menjadi pemimpin menjadi presiden di Indonesia ini begitu di masa Ya, itu akhir dia hidup penting itu masa tuanya ya. begitu kan. Ya. Ya, dan ini artinya Pak Prabowo akan bekerja sangat keras begitu. Dan ketika sekarang Pak Prabowo santai-santai saja, orang bertanya apa yang terjadi begitu. Tentunya ada sesuatu, ada mesin yang bekerja untuk dirinya begitu. Orang bertanya, apakah ada mesin-mesin besar yang bekerja untuk dirinya? Kalau ada mesin besar itu, kalau mesin besar partai oke. Tapi kalau mesin besar itu adalah mesin besar milik negara, milik pemerintah, dan kemudian dioperasikan oleh Pak Jokowi sebagai orang yang mengendorse atau juga oleh aparatur penegak hukum dari Pak Jokowi, seperti yang selama ini rumor-rumor itu kencang sekali di media sosial maupun di berbagai diskusi. Ini kan sangat-sangat berbahaya sekali. Legitimasinya sekarang saja, legitimasi dari Gibran masih terus dipertanyakan, apalagi kalau seandainya itu terjadi. Makanya ini sangat-sangat bahaya, Mas Hersu. Sesudah pilpres ini, sengketa pilpres apa dan sebagainya mungkin bisa lebih dahsyat daripada tahun 2019. Oke, bagi kayak saya kita bicara satu topik ini saja ya, karena udah cukup panjang ya perbincangan kita ya. yang lain kita untuk tema-tema berikutnya ya, bagi ya. Tapi kita perlu informasikan juga ke pemirsa, mungkin ada yang lost karena terlalu banyak ini. Ini Mbak Puan juga bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ya di Singapura, membicarakan soal pemilu, membicarakan soal pilpres. Itu ada pertemuan yang lain. Kita tetap lihat itu, waspadai itu, dan kita tetap pasang mata untuk pilpres kali ini. Yes, oke. Baik, bagi kita mesti pamit dari teman-teman semua. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat. Masih muat.